Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 17 Agustus 1945 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada sesosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi bangsa dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Mungkin tanpa sosoknya tidak akan ada proklamasi, tidak akan ada seorang Insinyur Soekarno, dan tidak akan ada bangsa ini. Dia adalah Muhammad Hatta, salah seorang Dwi Tunggal pendiri bangsa dan Bapak Koperasi Indonesia. Lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di kota Bukit Tinggi, Hatta kecil telah ditinggal pergi sang ayah Haji Muhammad Jamil sejak berumur 8 bulan dan kemudian dibesarkan oleh ibunya Siti Saleha. Hatta menjadi anak lelaki satu-satunya di antara 6 saudara perempuan lainnya. Ia dibesarkan di dalam keluarga dengan latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah seorang ulama terhormat di Batu Hampar. Sejak muda, Hatta telah memiliki jiwa intelektual yang tinggi. Ia juga sudah tertarik dengan dunia politik, ditandai dengan ketertarikannya membaca surat kabar yang meliputi tentang isu politik. Ketertarikannya kepada politik dan perjuangan kemerdekaan semakin kentara saat ia menjabat sebagai bendahara di Perserikatan Jong Sumatera Nenbon di usianya yang ke-16 tahun. Semenjak ia bergabung dalam Perserikatan Jong Sumatera Nenbon, ia membuat perubahan menjadi sosok yang kian disiplin dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Selain itu, dalam kesehariannya, Muhammad Hatta memiliki ketertarikan kuat terhadap cabang ilmu perekonomian. Kecerdasan itu yang juga membuatnya sangat peka terhadap hukum dan isu politik yang beredar di Indonesia saat itu. Muhammad Hatta juga sangat mencintai buku. Kegemarannya terhadap buku datang dari suatu kejadian di mana ia diberi buku oleh pamannya. Saat itu, ia menemukan bahwa ia bisa menjelajahi dunia dan seolah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Itulah hebatnya buku bagi seorang Muhammad Hatta. Banyak kiprah Hatta yang berhasil menoreh tinta emas dalam sejarah tanah air. Di tahun 1922, ia pergi ke Belanda untuk menempuh pendidikan di Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis Belanda dan berhasil mendapat gelar doktorandus pada tahun 1932. Di Belanda, Hatta menjelma menjadi sosok penting dalam organisasi nasionalis Perhimpunan Indonesia, di mana ia lagi-lagi menjabat sebagai bendahara di tahun 1922 dan menjadi anggota di 1930. Keaktifannya dalam organisasi tersebut dan jurnal Indonesia Merdeka membuatnya mendapat perhatian khusus oleh orang-orang Belanda. Ia menulis kritik dan pemikiran yang lebih tajam dari peluru senapan, dan tulisan-tulisannya selalu berhasil membuat Belanda ketar-ketir. Beraninya seorang Bumiputra melawan penjajahan di negeri sang penjajah itu sendiri.
Hingga di tahun 1927, Hatta ditangkap bersama 4 orang aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya. Dalam kurungan penjara, ia menyusun strategi dan pembelaan. Kemudian dalam ruang sidang yang mencekam, ia dengan lantang menolak segala tuduhan Belanda lewat pidatonya yang terkenal berjudul Indonesia Merdeka. Tanpa adanya keraguan, Hatta berhasil mengguncang lawannya dengan pidato yang menggelegar. Hal itu berujung pada Hatta yang akhirnya dibebaskan. Di tahun 1932, selepas kepulangannya ke Indonesia, Hatta dan Sultan Syahrir membentuk sebuah gerakan pendidikan nasional Indonesia. Namun di tahun 1934, ia bersama Syahrir dan beberapa anggota PNI ditangkap dan diamankan oleh Belanda. Ia lantas diasingkan ke tanah merah Bovendigul tanpa adanya proses pengadilan. Di sana, ia bertemu dengan tokoh lainnya, yakni Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri. Sedikit berbeda dengan saat masa kepemimpinan Belanda. Di masa kepemimpinan Jepang, Hatta dianggap sebagai sosok yang sangat berpengaruh dan berbahaya, sehingga Jepang memilih untuk tidak terlalu menentang terlalu jauh. Saat itu, Hatta memilih untuk membangun kerjasama dengan Jepang, tetapi ia memanfaatkan hal itu sebagai pemicu semangat nasionalisme dengan tujuan terciptanya sebuah kemerdekaan Republik Indonesia. Terbukti dengan Hatta yang menjadi wakil ketua putra anggota BPUPKI dan PPKI. Akhirnya, di tanggal 17 Agustus 1945, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Hatta dipilih menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia dan berkoordinasi serta berbagi tugas dengan Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta yang dianggap sebagai sosok intelijen yang terlatih dalam bidang ekonomi dan analisis sosial serta seorang administrator dan organisator yang baik, dianggap cocok mengimbangi seorang Insinyur Soekarno yang bersifat karismatik dan solidarity maker. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu ditanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara, mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Dan mereka itu juga berharap pada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Supaya di atas persatuan itu kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga pernah menjadi Perdana Menteri bagi Indonesia. Dalam kiprahnya, Hatta telah berhasil menegakkan pilar demokrasi dan legitimasi bagi partai politik Indonesia dengan mengeluarkan Maklumat 10. Berbicara tentang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, keduanya dijuluki sebagai Dwi Tunggal karena dianggap sebagai simbol kepemimpinan di masa awal kemerdekaan Indonesia. Kendati demikian, hubungan keduanya tidak bisa dikatakan selalu mesra. Seringkali Insinyur Soekarno dan Hatta terlibat dalam perdebatan akibat perbedaan pandangan dalam pemerintahan. Sejak awal, sebenarnya keduanya sudah memiliki sudut pandang yang berbeda terkait bagaimana cara memerdekakan Indonesia. Keduanya bertemu ketika Soekarno baru saja keluar dari penjara Sukamiskin, sedangkan Hatta baru kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studinya di Belanda. Saat itu keduanya sama-sama terkenal dengan PNI-nya.
Soekarno dengan Partai Nasional Indonesia, dan Hatta dengan Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dengan upaya pengumpulan massa sebanyak-banyaknya, sedangkan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ingin memperjuangkan kemerdekaan dengan cara kaderisasi pendidikan. Saat itu, Hatta mengkritik PNI Soekarno yang hanya bertumpu pada ketokohan satu orang saja, sehingga ketika Soekarno dipenjara, PNI juga ikut mati. Di sisi lain, Soekarno juga mengkritik PNI Hatta karena menurutnya Hatta terlalu utopis untuk mencapai sebuah kemerdekaan karena tidak langsung bersentuhan dengan massa dan rakyat. Meski demikian, keduanya dapat membuktikan bahwa perdebatan yang terjadi tidak lantas membunuh karakter dan persahabatan keduanya karena sama-sama memiliki visi dan tujuan untuk memerdekakan dan memajukan bangsa. Namun, kerjasama dengan Insinyur Soekarno harus berakhir ketika Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1956. En dacht u toen het is bereikt? Ja, maar voor Nieuw-Guinea, Irian. Is er veel van de revolutie terechtgekomen, vindt u? Ja, veel. Ze zijn onafhankelijk geworden. Maar bij de opbouw hebben ze moeilijkheden ondervonden. En nu? Ja, nu zijn we bezig om op te bouwen. Maar het is niet gegaan zoals, omdat die tussenin dan... En dan de Soekarno die een beetje veel toegedaan aan de PKI. Ja. Dat ze zelfs een staatsgreep genomen willen voorbereiden. En het resultaat is dat een militair regime komt in Indonesia. Dat niet hoeven te zijn. Semenjak itu, perannya di muka publik sudah mulai memudar dan jarang terlihat, hingga Hatta menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1980 dengan meninggalkan banyak warisan penting dan berharga bagi bangsa ini.